Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat Advent pertama hari ini di bulan Desember 2023. Baik, kita akan segera menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Namun, kita awali dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Mari sejenak saat teduh berserah diri pada Tuhan. Selagi kita sehat, diberi napas kehidupan, sebab Tuhan itu baik sekali, sungguh baik kepada kita manusia. Sekarang bukalah pintu hatimu, sebab firman tersebut akan menyatu dan akan tertabur kepadamu. Namun kita akan dihantar sebuah pujian menyambut Advent hari ini. Advent, sambutan untuk Kristus yang mau datang ke tengah-tengah kita dalam lagu Advent. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan
manang jamita minggu sadarion Adventna perjolo di bulan Desember 2020 tongon sadarion minggu tolu Desember 2020 tarsurat do jamitai ima di buku manang Evangelium Markus bidu 10 tolu mamuka sian ayat 24 sahat tu ayat 27 dalam Injil Markus pasal 13 diawali ayat 24 sampai 37. Saudara, mari kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi izinkan saya menyampaikan kepada kita bersama-sama, karena ini hari besar bagi kita umat Kristiani di awal Desember dengan memasuki masa Advent. Setelah kita lalui masa ujung tahun Perhuriaun, sekarang kita tiba pada waktu yang sangat kita tunggu. Sebelum memasuki masa Natal, kita tiba pada gerbangnya, yaitu masa Advent atau penyambutan Sang Juru Selamat manusia. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat Advent 1 atau Advent pertama dengan tema Minggu hari ini, berjaga-jagalah menyambut kedatangan Sang Mesias atau Kristus. Saudara kami yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pernah mendengar kabar tentang sebuah keluarga yang rumahnya dimasuki maling. Waktu itu malingnya masuk sekitar jam 2 pagi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur.
Dan memang pada jam-jam yang demikian, jam 2 sampai jam 5 adalah masa-masa yang paling enak tidur atau terlelap. Kita tentu tidak merasakan apa-apa saat kita tidur. Namun bagi pencuri atau maling, justru pada jam yang demikianlah waktu yang sangat tepat dan menyenangkan bagi mereka untuk menjalankan aksinya, yaitu memasuki rumah-rumah yang penghuninya sedang tidur atau terlelap. Pada langkah pertama, maling atau pencuri melihat keadaan, dan jika benar-benar sudah aman dan semua penghuni rumah benar-benar sudah tidur terlelap, maka dia masuk. Dan saat itu dia mengambil barang-barang apa yang diinginkan, mulai dari perhiasan, perabot, apa saja, semua diangkatnya tanpa diketahui seorang pun penghuni rumah atau keluarga. Begitu leluasanya maling itu mengambil harta kita, yang untung-untungnya nyawa kita tidak diambil. Untung para maling itu hanya mengambil harta dan perabotnya. Pertanyaan, mengapa bisa ini terjadi? Mengapa leluasa maling memasuki rumah kita? Jawabnya, karena kita tidak pernah memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu berjaga-jaga. Karena kita sering terlelap di dunia ini, dan kita tidak pernah memikirkan ada hal-hal yang menjadi ancaman kepada kita setiap saat. Bahkan kita memberi kesempatan mereka masuk dan akan memporak-porandakan kita. Bukan saja rumah kita, tapi iman kita telah diporak-porandakan. Iman kita rapuh, tidak berdaya menghadapinya. Begitu aksi dari pencuri atau maling. Siapa di sana yang terlengah, yang tidak siap, bahkan yang tertidur lelap tanpa suatu mawas diri atau penjagaan, tidak ada kehati-hatian, maka dialah menjadi korban pertama dari para maling atau iblis-iblis itu. Saudaraku, khotbah manang jamita minggu sedarion mangodolhon sada tema berjaga-jagalah menyambut kedatangan Kristus. Dungo maham manomunomu haroroni Kristusi. Kenapa harus dungo atau berjaga-jaga? Dan kenapa dia yang mau datang ditomu-tomu atau disambut? Siapakah dia yang mau datang itu? Saudaraku, dalam masa Advent, khususnya Advent pertama ini, kita diingatkan bersama-sama untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Mesias Anak Allah. Dialah yang kita sebutkan sebagai Juru Selamat. Dia bergelar Anak Domba Allah. Dia disebut dengan Kristus atau Mesias. Dia juga disebut dengan Iktus, Yesus Kristus Wiusater. Dia adalah anak Bapa di surga, Sang Juru Selamat kita. Itulah yang kita sambut, yang kita nantikan. Dialah yang benar-benar akan menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita. Ibana do natahirin balu kita siap kamakuan. Sian hopitan ni si polis do siap pertibion. Jalak minggu Advenon menagabi mahita. Suatu salputiki para siap. Suatu terpodo po ditikiroji susi. Dan dapat tu itu pelahuluan. Alai ibakasa sadarion. Sudi hurian itu hadis satu pertibion. Berjaga-jagalah. Berdoalah supaya jangan jatuh kepada pencobaan. Lumobi diharoni Kristus beruhalihon. Jangan seorang pun yang tertidur atau kehilangan mahkota kehidupan. Tapi bersiaplah untuk menyambutnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Jangan selalu tertidur saat mana aku datang. Aku sejenak berdoa. Namun apa yang terjadi, saudaraku, ketika Yesus turun dari taman itu, wah, sedih sekali Yesus karena murid-muridnya tertidur. Hehiamun, modohodok. Yesus mengatakan, kenapa engkau tertidur? Kenapa engkau tidak berjaga-jaga? Kalau iblis, kalau si iblis setan datang mengambil nyawamu, kau tidak akan merasakan itu. Karena kau tidak berjaga-jaga. Itu menggambarkan bila mana anak manusia datang, tapi manusia tertidur, semua kalian tertidur. Apa yang bisa kau berikan bagimu? Apa jatahmu? Apa yang bisa kau terima dariku? Sebab engkau tidak pernah membuka hati untukku. Asin kau orang tua. Kalau madokon Yesus doho diau guru. Madokon anak ide mata si pelua alai dak tua roham. Maka dongan saunari pe ipai ngobdo marhiti jamiton. Jamot manat tita. Ai buidoro akka si pulis parturu-turian na soga beak akka halak saya songo suruh-suruan songo nak kena burju berengon HP na sidak kabani pudo pergi busdo daksi tong na yulanay alai romen noni hati-hati hita soga bedot tita di tali jele gabi diperdaya ngapa dua kon menagama kita, bersiaplah, Kristus akan datang. Si pelue Yesusi, ikola nomor roham, ay nungaroi dana, marhiti, pakohopion na, mati bana dulu sudah dul kata humokopita, tagama, napa toluhon, diharap ni Kristus berdua halihon, masa-masa itu akan datang. Ada banyak tanda akan terjadi di dunia ini. Dan itu sangat mengherankan. Dan kita bisa menjadi tanda tanya besar. Mengapa ini terjadi? Tapi ingatlah, tanda zaman itu juga menggambarkan kesiapan kita. Supaya kita jangan terlena dan terlelap di sana. Tapi ingatlah, semua yang kau saksikan di dunia ini menuju kebaikan Tuhan. Masa Advent, masa pengharapan, masa menyambut kedatangannya, dan berserulah setiap saat, sambutlah Kristus di masa Advent satu ini, dan kita akan dibawa dalam kehidupan kekal hari ini sampai selama-lamanya, yang membuka hati jiwa kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang katakanlah, Yesus nguluni todik. daging dohok tot dinami paloas mahan macakok karorong di aten napal judohon bay sangat diguar